نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimanillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan kenikmatan yang Allah berikan bahkan kita tidak mampu untuk sadar saat ketika kita terlelap dalam tidur kita. Di situ Allah tetap memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada diri kita. Begitu banyak kalau kita membahas tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak selalu henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mentajdid, memperbaharui keimanan kita, memperbaharui keislaman kita, bahkan memperbaharui ketauhidan kita, karena inilah yang kunci utama dalam diri kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini yang penuh dengan godaan-godaan syaitan. Dan itulah tantangan kita sebagai seorang muslim dan seorang mukmin. Tentu kita terus berusaha untuk mentajdid, memperbaharui itu semuanya semata-mata untuk bekal kita kelak di akhirat. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimanillah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tentu mencakup seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Bahkan pada hakikatnya rezeki yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk Allah itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu binatang pun yang melata di muka bumi ini. Semuanya yang berjiwa, yang makhluk Allah itu semuanya, melainkan semua rezekinya sudah termaktub di Lauhil Mahfuz. Dia mengetahui tempat yang berdiam. Allah mengetahui dimanapun makhluk itu berada. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sabdanya, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Pada sesungguhnya setiap orang daripada kalian, kata Rasulullah, telah dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari. 40 hari pertama disebut dengan nutfah. Kemudian selama itulah pula berangsur-angsur menjadi alaqah. Dari nutfah itu kemudian menjadi alaqah, yaitu segumpal darah yang menempel. Perubahan daripada nutfah menjadi alaqah ini juga termasuk rezeki yang Allah berikan kepada cikal bakal daripada bayi yang berada di perut seorang ibu. Kemudian berangsur-angsur menjadi mudghah, yaitu sekerat daging tadi dari nutfah, kemudian berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, itu berupa daging. Kemudian Allah menyerukan kepada malaikat untuk ditiupkan ruh.
sebagai ketetapan seorang jasad di dalam perut seorang ibu, yaitu nyawa. Ini merupakan salah satu kenikmatan awal daripada seorang makhluk hidup, terutama seorang manusia. Kemudian Allah memberikan makanan di dalam perut ibunya berangsur hingga sampai ia lahir. Allah sudah memberikan rizkinya, Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan dalam dirinya. Dan tentu ini semua kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak satu pun jiwa, khususnya manusia, yang sanggup mengurus dirinya di dalam perut. Begitu besar, begitu agung bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mudah sekali memberikan kenikmatan-kenikmatan bagi seorang bayi dalam perut ibunya. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian Allah menegaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan beberapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya, Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepadamu wahai manusia, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jangankan manusia, yang mana manusia ini merupakan hayawanun natik, hewan yang bisa berakal di dalam ilmu mantik, ilmu kalam. Hewan yang bisa berakal, itu saja Allah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Terkadang kenikmatan yang kita tidak sadari muncul tiba-tiba atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-60 ini Allah menegaskan hewan yang tidak berakal, hewan makhluk Allah yang mereka tidak mempunyai akal pun mereka mampu untuk bisa makan, mereka mampu untuk bisa hidup, mereka mampu untuk bisa minum, mampu untuk bisa terbang, dan lain sebagainya. Ini merupakan kenikmatan yang mungkin kita tidak sadari. Terlebih dengan situasi dan kondisi saat ini, ekonomi global seperti ini, bahkan terus berangsur-angsur inflasi menjerat kita sampai nilai tukar rupiah tidak ada harganya. Maka ini menjadi kekuatan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merupakan kelebihan perbedaan kita dibandingkan dengan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, yaitu kita memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita meyakini itu semuanya adalah pengaruh atau Allah yang mengatur semuanya dalam kehidupan kita. Maka bagi kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk selalu berikhtiar, tidak putus asa atas segala keadaan, dan kita yakin bahwasanya Allah akan selalu memberikan kita kenikmatan-kenikmatan, walau kenikmatan itu tidak berupa uang ataupun harta. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan, kemudahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita saat ini, tadi malam, hari kemarin, kita mendengar saudara kita di Palestina berusaha untuk menyerang Israel, dan sebaliknya Israel juga menyatakan peperangan, yang mana penyerangan kaum muslimin terhadap Israel yang kemarin terjadi itu merupakan peperangan yang terbesar sepanjang Israel berada di tanah Palestina. Maka kita menyempatkan untuk berdoa bagi mereka, sahabat kita, saudara kita, para syuhada, untuk berusaha memerdekakan Palestina. Amin amin ya rabbal alamin.
Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.